Sebuah besi panas diletakkan di dekat mulut para gadis. Gadis pertama ketakutan dan berteriak. Gadis kedua mundur. Tapi gadis ketiga ini tidak takut. Dia bahkan maju, melihat besi akan menyentuh mulutnya. Baru para Qasim berhenti. Awalnya berpikir ini berkah. Tapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah awal dari kejahatan. Penjaga memberitahu mereka, setelah memasuki istana mereka tidak bisa bebas, kecuali sudah menjadi ratu. Ini membuat Song Hye senang untuk memasuki istana dan menjadi ratu. Setiap hari mereka harus berlatih keras. Tidak ada cara lain. Bahkan ketika tidur, mereka harus mengikuti aturan. Kaki harus lurus dan tangan diletakkan di dada. Mereka harus terlentang. Jika ada yang bergerak dia akan dipukul. Setiap malam dia menangis. Tapi Song Hye menahannya. Dia bersikap dewasa dan menarik perhatian pengadilan tinggi. Dia melihat bahwa Song Hye patuh dan mengerti, dan ingin segera membawanya. Akhirnya hari yang dinantikan Song Hye tiba. Tak disangka dia dianggap duri oleh pelayan istana lainnya. Beberapa pelayan istana membawanya ke sebuah ruangan. Kemudian mengintimidasinya. Mereka memaksa Song Hye untuk berlutut. Beraninya kau melakukan ini padaku? Nenek moyangku adalah yang mulia. Song Hye tidak takut. Ini membuat mereka ingin menyiksanya. Menangislah anak manja. Berlututlah untukku. Dalam keputusasaan, Song Hye menggigit tangan seorang pelayan istana. Dia akan berjuang untuk ini. Hasilnya dia ditampar. Kemudian pelayan lain menamparnya lagi. Tapi saat tamparan ketiga dia menahannya. Kalian telah menggertakku. Kalian semua akan menerima akibatnya di masa depan. Dia segera ditutup dengan karung. Lalu dipukuli. Tapi ini bukan apa-apa bagi Song Hye. Karena tujuannya adalah menjadi ratu. Kecantikannya ini tidak dirugikan. Dia tahu betul apa yang dia alami. Dia akan mendapatkan perhatian dari istana. Saat itu di istana sedang diadakan latihan. Pelayan istana yang lebih tua dari Song Hye memberitahunya. Jika kau tidak mendengarkan kata-katanya, kau tidak diizinkan mengangkat kepalamu. Tapi Song Hye tidak akan membiarkan orang lain mengganggu hidupnya. Tak lama kemudian kesempatannya datang. Yang mulia sakit parah. Maka putra mahkota naik tahta. Perubahan mendadak ini membuat semua orang bingung. Hanya Song Hye yang menyadari kesempatannya telah tiba. Saat ini semua gadis sedang diajari. Tiba-tiba muncul sebuah ide. Song Hye berencana mendekati putra mahkota itu. Ini kesempatan bagus untuknya. Jadi Song Hye bilang dia ingin ke kamar mandi. Dia melihat aula utama raja. Kesempatannya datang. Putra mahkota sedang menangis terseduh-seduh. Song Hye berdiri di luar menatapnya. Tak disangka tiba-tiba ada tangan yang menutup mulut Song Hye. Dia menggagalkan rencananya. Melihat Song Hye masih keras kepala seperti itu, Qasim berkata, apa kau mencari mati? Aula utama adalah tempat khusus raja. Song Hye berkata, aku tidak bisa tidur. Lalu datang ke sini untuk mencari udara segar. Tak sengaja mendengar seseorang menangis. Lalu aku melihatnya. Qasim tahu dia berbohong. Aku ingin tahu siapa pelayan istanamu. Dia harus bisa menjaga para gadis. Majelis tinggi meminta pertanggungjawaban pada Qasim. Tapi Song Hye tetap diam. Meski begitu Qasim tetap memuji kebijaksanaannya. Bahkan mengingatkannya untuk memperhatikannya. Dia memerintahkannya untuk mengajar dalam kemuliaan. Ini adalah hadiah yang tak terduga dari istana. Masih ada harapan di sisa hidupnya. Akhirnya dia menjaga Song Hye lebih ketat. Membuatnya jadi lebih baik. Dia ingin mengeluarkan Song Hye dari istana. Mendengar ini dia langsung berlutut mengemis. Dia tidak ingin kembali ke tempat itu. Jika kau ingin mengirimku pergi, aku akan gantung diri di sini. Dia memandang Song Hye lalu tersenyum. Silahkan bunuh diri saja. Song Hye bertekad untuk bertemu dengan raja. Ingin mengubah nasibnya. Jadi setiap hari dia pergi ke aula utama mencari raja. Tempat di mana raja sering muncul. Dia melihat raja yang diam-diam ia cintai. Tapi raja tidak peduli dan mendorongnya hingga terjatuh. Dan hampir menginjaknya. Saat pertahanannya runtuh, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya untuk melihat raja. Kemudian raja menoleh dan melihatnya. Ini membuatnya sangat senang. Dia telah melewati begitu banyak kesulitan. Setelah itu dia menjadi lebih kuat dan sabar. Setiap hari dia pergi ke aula.
berharap raja melihatnya lagi. Dengan cepat aksinya diketahui. Dia sangat takut karena ini akan membahayakannya. Meskipun itu hanya bercanda, tapi tetap salah. Oleh karena itu penjaga memberikan hukuman yang paling berat. Tapi karena dia terlalu lelah dia pingsan. Penjaga istana bertanya mengapa dia keras kepala pergi ke aula utama. Dia tidak mau Song Hye seperti itu. Jika kau tidak suka, gunakan saja pisau untuk menusukku sampai mati. Penjaga istana bertanya padanya, apa yang kau inginkan? Hidup ini berharga, kau harus berusaha. Jika tidak mimpimu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Berita yang buruk dengan cepat sampai ke telinganya. Raja akan menyambut ratu barunya. Semua harapannya menjadi ratu benar-benar kandas. Sekarang mimpinya hanya tinggal ilusi. Jadi dia bergegas membuka pintu dan keluar. Dia pergi ke aula utama seperti biasa. Berharap bertemu raja. Tapi di luar dugaan, raja tiba-tiba muncul dari belakangnya. Lalu berjalan ke arahnya. Mungkin itu karena mereka berdua mengolok-olok satu sama lain. Raja juga bersimpati pada Song Hye. Melihat Kasim memarahinya, raja berkata tolong jaga dia. Saat Song Hye mengangkat kepalanya, raja tiba-tiba merasa pernah bertemu dengannya di suatu tempat. Dia manfaatkan kesempatan untuk berbicara. Raja mengangkat kepalanya lalu pergi. Begitu saja Song Hye bahagia. Song Hye tidak bisa berhenti tertawa. Saat hendak melanjutkan langkah selanjutnya, Song Hye tiba-tiba pingsan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.